siap menjawab pertanyaan tentang penyakit dan transfusi. Saya akan membantu pasien memahami kondisinya tanpa menakut-nakuti. Edukasi pasien terkait apa yang perlu dihindari, apa yang perlu dikomunikasi, serta cuci tangan sesuai aturan WHO untuk mencegah infeksi. Selamat pagi Bu, saya perawat yang bertugas hari ini dari jam 9 sampai jam 2 sore. Sebelum mulai, boleh saya cek identitasnya dulu Ibu? Bisa disebutkan nama dan tanggal lahir? Salwa 21 Maret 2003. Saya lihat Ibu tampak lemas dan agak cemas. Apa yang Ibu khawatirkan sekarang nanti Ibu ceritakan ya Bu. Oke. Dan terkait kondisi Ibu, kita bisa ngobrol sebentar sekitar 15 menit jam 9 pagi di ruangan ini. Kita akan tahu perasaan Ibu dan kondisi kesehatan saat ini bersama dengan dokter. Tujuannya agar Ibu bisa menceritakan keluhan dan kecemasannya. Lalu kita cari cara bersama supaya Ibu lebih tenang dan tahu langkah apa yang harus dilakukan. Apa Ibu bersedia? Ya, susah bersedia. Selamat pagi Ibu Salwa. Bagaimana tidurnya semalam, lebih nyenyak? Pagi dok, saya masih sering kebangun sih, soalnya cemas, jadi tidurnya kurang cukup. Terus tadi juga kalau ke toilet masih kelelahan gitu dok. Iya dok, masih sering mimisan juga, jadi kami khawatir. Kalau boleh tahu Bu, kemarin misalnya banyak atau sedikit dan berlangsung berapa lama? Oh kemarin cuma sedikit, sebentar aja sus. Baik, saya mengerti. Dari hasil pemeriksaan Ibu mengalami leukemia mieloblastik akut. Produksi darah lebih menurun, jadi tubuh mulai merasa lelah. Kadang terjadi pendarahan ringan. Itu sebabnya Ibu tampak lemas dan ada mimisan kemarin. Tapi jangan khawatir, kita sudah punya rencana pengobatannya. Kimia ya dok, itu penyakit apa sih? Saya nggak tahu, saya takut mati dok. Saya bisa memahami perasaan Ibu. Wajar kalau merasa takut dan cemas, tapi banyak pasien leukemia yang membaik setelah pengobatan. Yang penting Ibu tidak sendiri, kami semua akan bantu. Permisi Ibu, pemeriksaan Ibu hari ini yaitu tekanan darahnya 119/75, nadinya 65 per menit, RE-nya 20, terus suhunya 37 derajat Celcius, saturasinya 98, diamati konjungtiva pucat, kebersihan kuku pasien kurang terawat. Juga dari hasil laboratorium HB, HT, trombosit, leukosit rendah, dan dari cerita Ibu kita punya beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, badan Ibu mudah lelah dan lemas, itu karena kurang sel darah merah. Yang kedua, Ibu merasa cemas akibat baru didiagnosis leukemia. Yang ketiga, tidur tidak nyenyak. Yang keempat, resiko infeksi karena daya tahan tubuh Ibu menurun. Potensi lain yang mungkin muncul adalah defisit pengetahuan tentang manajemen kesehatan diri karena kurangnya informasi dan pengalaman baru terhadap penyakit leukemia. Apakah ini menggambarkan kondisi Ibu sekarang? Ya suster, saya akhir-akhir ini capek banget, terus juga merasa kalau misalkan yang itu tadi cemas mungkin gara-gara saya kurang tahu sama penyakitnya. Saat merasa cemas, coba teknik nafas dalam yang sudah pernah diajarkan ya Bu, dan coba lakukan ya Bu. Ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Oh, jadi saya walaupun dirawat di sini sama suster dan dokter bisa tetap infeksi juga ya sus? Betul Ibu, karena sel darah putih Ibu nilainya rendah, yang dimana berarti daya tahan tubuh Ibu rentan. Itu sebabnya penting menjaga kebersihan, hindari luka, hindari makanan yang mentah atau setengah matang seperti daging, telur, dan sayuran yang mentah, serta produk susu yang tidak dipasteurisasi untuk mencegah infeksi. Selain itu, Ibu juga disarankan untuk menghindari paparan bahan kimia berbahaya seperti benzena dan radiasi yang tidak perlu.
Selalu mengonsumsi air matang, serta tidak boleh merokok dan menghindari asap rokok. Nanti kalau ibu ada gejala kemerahan, rasa panas, nyeri, bengkak, kehilangan fungsi, ibu pencet tombol ya Bu. Oke, suster. Selamat siang Ibu, saya Pralasita. Sekarang udah ganti shift ya Bu. Oke, sus. Sebelumnya saya izin cek doang identitasnya terlebih dahulu ya Bu. Boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Salwa 21 Maret 2003. Saya Ibu. Baik Ibu, prioritas utama kita sekarang adalah mencegah infeksi dan mengikuti instruksi dokter serta membantu Ibu supaya lebih kuat. Oke sus, aku apa aja sus biar aku cepat pulang. Jadi Ibu, dalam 7 hari ke depan kita harapkan yang pertama Ibu bisa beraktivitas ringan tanpa terlalu lelah. Terus yang kedua, tidak muncul tanda-tanda pendarahan ataupun tanda infeksi. Dan yang ketiga, Ibu selalu tetap tubuh Ibu selalu tetap stabil seperti tidak demam. Terus yang keempat, Ibu melaporkan bahwa kecemasan, kegelisahan, lemas dan takut mati berkurang dengan dukungan psikologi dari keluarga dan dari tim pramedis. Terus yang terakhir, Ibu tidur dengan nyaman di malam hari sekitar 6-8 jam per malam. Apakah Ibu setuju dengan rencana ini? Setuju suster, yang penting saya cepat sembuh. Oke, hari ini kita rencanakan transfusi darah agar kadar Hb dan trombositnya ibu naik. Kalau transfusi itu aman kan dok? Aman Bu, kami pastikan 5 benar transfusi darah. Yang pertama, benar pasien mencocokkan identitas terlebih dahulu, terus benar golongan darahnya, crossmatch, habis itu benar dosis, benar waktu, dan benar cara pemberian transfusi darahnya. Selama transfusi, kami akan pantau tekanan darah, nadi, dan suhu Ibu. Kalau Ibu merasa pusing, mual, gatal, sesak, ataupun menggigil, segera beritahu kami ya. Dan nanti keluarganya tolong ke nurse station terlebih dahulu untuk mengisi informasi pasien. Baik sus, saya boleh izin keluar dulu ya. Terima kasih ya dok. Baik sus, saya jadi lebih tenang karena dijelasin. Baik Ibu, sesuai dengan info dokter yang menganjurkan untuk transfusi darah, terus Ibu juga setuju kan akan hal itu. Saya juga akan mengingatkan terkait mencegah infeksi, di mana saya akan bantu Ibu belajar cara menjaga kebersihan diri, dan akan diinformasikan apa yang perlu dihindari dan makanan apa saja yang akan dikonsumsi untuk pemulihan Ibu agar cepat. Terkait ini, saya punya video dan website tentang ini. Apa Ibu mau lihat video dan websitenya? Boleh suster. Baik Ibu, ini ada leafletnya dan ini ada videonya. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. Gosok 2 telapak tangan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga telapak dan selai jari. 2 tangan kuncikan, Ibu jari kiri gosok memutar, Ibu jari kanan gosok memutar, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Baik Ibu, menurut Ibu, video tadi dan website tadi, apa yang paling penting dilakukan setiap hari? Pertama, cuci tangan sebelum makan, terus pakai masker kalau di tempat ramai, sama menghindari makanan mentah. Betul sekali Ibu. Yuk coba kita cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Oke sus. Yang pertama seperti ini. Terus gini. Habis itu seperti ini. Terus seperti ini. Ibu sudah bisa melakukan dengan benar. Hal ini sangat membantu untuk mencegah infeksi. Nanti kami setelah pulang ke rumah, apa yang harus diperhatikan ya sus?
Karena saya takut nanti mudah tertular penyakit lain. Pasti kan ya, Ibu Salwa ini cukup istirahat, makanan bergizi, terus juga jaga kebersihan diri dan lingkungan, lalu hindari luka atau infeksi, dan juga jangan lupa kontrol sesuai jadwal Ibu. Oke, terima kasih Sus. Baik Ibu Salwa, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah masih sering lelah? Udah mendingan sih Sus, tidurnya juga udah mulai enak, terus mimisannya juga udah jarang. Luar biasa Ibu, hasil lab Ibu terakhir juga bagus. HB-nya naik jadi 10 gram per desiliter. Trombositnya 180.000. Leukositnya 5.000 mikroliter. Wajah Ibu juga sudah terlihat lebih segar sekarang. Makasih suster, emang saya udah gak lemes dulu, terus juga udah gak cemas juga sih Sus. Ibu, saya senang melihat perkembangan Ibu sekarang. Sekarang Ibu sudah lebih kuat dan paham cara menjaga kesehatan. Makasih Sus. Bagus Ibu, nanti setelah pulang tetap lanjutkan pola makan sehat dan juga menjaga kebersihan diri seperti yang sudah kita pelajari ya. Kontrol seminggu sekali, dan kalau ada demam atau pendarahan segera ke rumah sakit ya. Baik suster, saya akan kontrol rutin dan juga minum obat yang bersuara. Makasih ya Sus atas bimbingannya. Jadi kami sekarang lebih paham akan apa yang perlu dihindari dan apa yang perlu dikonsumsi. Sama-sama Bu, dukungan keluarga seperti ini sangat membantu. Nanti saya juga kirim video dan video edukasi lewat WhatsApp agar bisa ditayangkan di rumah ya. Saya harap Ibu tetap menjaga dan yakin bisa sembuh. Oke Sus, makasih Sus. Iya.